Subtema 2, Bumiku dan Musimnya. Pembelajaran 2. Pada siang hari, suhu udara panas. Akibatnya, kaca jendela memuai. Namun, pada malam hari, suhu menurun. Perubahan suhu membuat kaca jendela menyusut. Karena itulah, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai sehingga kaca tidak pecah. Amatilah gambar berikut ini. Dari gambar di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, beredar mengelilingi bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Periode revolusi bulan mengelilingi bumi ternyata sama dengan periode rotasinya. Pada faktanya, bulan berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan bumi. Perhatikanlah gambar berikut agar lebih jelas. Ayo kita lakukan percobaan untuk menguji kenampakan bulan purnama. Hai anak-anak, kembali lagi dengan SCI Media. Pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah kreasi untuk menguji kenampakan bulan purnama. Nah, apa saja yang kita butuhkan di sini? Yang pertama yang kita butuhkan adalah kotak sepatu besar, kemudian bola kecil, senter dengan cahaya yang kuat, dan kemudian ada lem kertas, dan ada benang, ada plaster kertas, dan yang terakhir ada gunting. Nah, pasti anak-anak sudah penasaran? Ayo kita lakukan percobaan berikut ini. 1. Lapisi permukaan kotak sepatu bagian dalam dengan kertas hitam. Buatlah 5 lubang intip pada sisi-sisi kotak, 4 lubang pada tiap sisi memanjang, dan 1 lubang pada posisi miring yang lebih rendah dari lampu senter. Gantungkan bola styrofoam pada seutas benang hitam sepanjang 5 cm dan tempelkan ujung benang tepat di pertengahan penutup kotak. Buatlah 1 lubang yang sama besarnya dengan diameter lampu senter pada ujung kotak. Nyalakan senter, lalu amati bola dengan mengintip melalui lubang-lubang intip. Ketika melihat melalui lubang tersebut, kita bisa melihat fase-fase bulan. Bulan sabit dapat disamakan dengan mengintip lubang 1. Bulan separuh dan bulan cembung pada lubang 2, dan bulan penuh pada lubang 3. Sekarang, bacalah teks bacaan yang berjudul Ayo Mengenal Bulan berikut ini dengan teknik membaca memindai. Kamu sudah banyak melakukan kegiatan hari ini, baik yang kamu lakukan sendiri maupun yang kamu lakukan bersama kelompokmu. Melakukan sebuah kegiatan secara individu dan kelompok tentu saja berbeda tantangannya. Ketika berkegiatan sendiri, kamu harus melakukan semuanya sendiri. Namun, ketika melakukan kegiatan berkelompok, kamu harus mampu bekerja sama, berkolaborasi, dan berkoordinasi dengan yang lain. Dalam berkesenian pun, ada kegiatan yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Dalam menari, ada beberapa tarian yang dilakukan secara berkelompok. Ayo kita cari informasi tentang menari secara berkelompok. 1. Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu ketika upacara penobatan Raja Baru atau peringatan penobatan Raja atau Sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena Tari Bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang atau Jawa yang berarti langit. Tari Bedaya Ketawang merupakan
tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari Bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias, serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Tarian yang selanjutnya yaitu Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari Serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari Serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari Serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari Bedaya. Tari yang ketiga yaitu Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik, 2 kepala drum atau gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro Tari Pakarena Macopong Daengranu almarhum. Di Kabupaten Goa terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai Tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903 saat Pangali Pata Raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Tari keempat yaitu Tari Gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, Tari Gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa Tari Gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah.
Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika ada yang belum jelas, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.